E-Learning Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II adalah pusat pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya air dari hulu hingga hilir yang akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang sumber daya air, energi baru terbarukan, dan lingkungan. Materi e-learning ini merupakan kerjasama Pusat Pengembangan Sumber Daya Air atau PPSDA ITB dengan Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Morfologi sungai. Definisi sungai. Sebagian besar air hujan yang turun ke permukaan tanah mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah dan setelah mengalami bermacam-macam tahanan akibat gaya berat, akhirnya melimpah ke danau atau ke laut. Suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi, tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan disebut alur sungai. Bagian yang senantiasa tersentuh aliran air ini disebut alur sungai. Dan perpaduan antara alur sungai dan aliran air di dalamnya disebut sungai. Bagian-bagian sungai. Palung sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir. Pembagian zona sungai. Bagian hulu. Bagian hulu merupakan bagian awal dari sebuah sungai. Biasanya bagian ini terletak di pegunungan. Pada bagian ini, lembah sungai memiliki bentuk menyerupai huruf V. Ciri-cirinya adalah sungai-sungai di bagian hulu memiliki aliran yang sangat deras dan sungai-sungainya lumayan dalam. Proses yang terjadi di sini adalah proses erosi. Proses erosi sendiri diakibatkan oleh aliran yang sangat deras tadi. Karena aliran ini jugalah, air akan menggerus sungai dengan sangat cepat sehingga lembah sungai ini membentuk huruf V. Bagian tengah. Bagian tengah adalah lanjutan dari bagian hulu tadi. Bagian tengah biasanya memiliki ciri lembah sungai membentuk huruf U. Hal ini dikarenakan kondisi lokasinya yang tidak curam lagi, melainkan landai. Hal ini mengakibatkan aliran air tidak begitu deras. Proses yang dominan terjadi di daerah ini adalah transportasi. Maksudnya adalah hasil dari erosi yang terjadi di bagian hulu tadi dibawa oleh air menuju ke daerah bawahnya, ke arah hulu. Bagian hilir. Ke laut atau muara. Ciri-ciri bagian ini adalah lembah sungai di sini tidak berbentuk V atau U lagi, tetapi lebih bagian hilir adalah bagian sungai terakhir, yang akhirnya bagian ini akan mengantar sungai itu menyerupai huruf U yang lebar. Di daerah ini, proses yang dominan adalah sedimentasi. Partikel-partikel hasil erosi di bagian hulu yang kemudian ditransportasi di bagian tengah akan diendapkan di bagian hilir ini. Jika sungai bermuara di laut yang permukaan bawah lautnya landai dan arus atau gelombangnya tidak besar. Klasifikasi sungai. Sungai bercabang atau braided. Sungai bercabang adalah sungai yang terdiri dari beberapa alur dengan alur satu dan lainnya saling berhubungan. Penyebab utama terjadinya alur bercabang adalah tingginya beban sedimen dasar sehingga arus sungai tidak mampu untuk mengangkut. Banyaknya sedimen lebih berpengaruh dibandingkan dengan besar butir terhadap pembentukan alur sungai bercabang. Apabila beban sedimen terlalu banyak, maka proses pengendapan akan terjadi sehingga dasar sungai akan naik dan berakibat kemiringan dasar sungai juga bertambah dan selanjutnya akan terjadi keseimbangan. Dengan bertambahnya kemiringan dasar, maka kecepatan air akan naik dan selanjutnya akan terbentuk beberapa alur atau alur bercabang. Sehingga secara keseluruhan, sungai akan menjadi lebih lebar. Hal lain yang terjadi pada alur bercabang adalah tebing yang relatif mudah tererosi. Apabila tebing alur sungai mudah tererosi, maka pada saat muka air tinggi, lebar sungai akan menjadi lebih lebar, dan pada saat air rendah, endapan akan menjadi stabil dan terbentuk pulau-pulau. Pada umumnya, alur bercabang atau braided channel mempunyai kemiringan dasar yang cukup besar. Beban sedimen dasar lebih besar dibandingkan dengan beban sedimen melayang, dan kandungan lumpur dan lempung relatif kecil. Tidak mudah melakukan kegiatan pekerjaan di daerah sungai yang bercabang.
Karena kondisi sungainya relatif tidak stabil, alinyemen alur sewaktu-waktu berubah dengan cepat, angkutan sedimen yang cukup besar, dan keadaan sungainya sulit dapat diperkirakan. Sungai berkelok atau meander. Sungai bermeander dapat didefinisikan sebagai sungai yang mempunyai alur berbelok-belok, sehingga hampir menyerupai huruf S berulang. Sungai bermeander terbentuk oleh adanya pergerakan menyamping akibat arus sungai terhadap formasi dan perubahan bentuk lengkungan sungai. Arus yang berbelok-belok juga akan terjadi pada sungai yang relatif lurus. Pada kenyataannya, hampir sebagian besar pada sungai yang lurus akan terjadi arus yang berbelok-belok dan akan terjadi endapan setempat-setempat yang selanjutnya dalam perkembangannya dapat terbentuk meander. Peranan sungai. Sungai mempunyai peranan yang sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia di seluruh dunia ini, yakni dengan menyediakan daerah-daerah subur yang umumnya terletak di lembah-lembah sungai dan sumber air sebagai sumber kehidupan yang paling utama bagi kemanusiaan. Demikian pula sungai menyediakan dirinya sebagai sarana transportasi guna meningkatkan mobilitas serta komunikasi antar manusia. Di daerah pegunungan, air digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan juga memegang peranan utama sebagai sumber air untuk kebutuhan irigasi, penyediaan air minum, kebutuhan industri, dan lain-lain. Selain itu, sungai berguna pula sebagai tempat yang ideal untuk pariwisata, pengembangan perikanan, dan sarana lalu lintas sungai. Terima kasih telah menyaksikan e-learning Water and Renewable Learning Center. Nantikan video e-learning kami selanjutnya.